surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Yes, mari kita meninggikan, mari kita sembah, kita puji Sang Raja. Come on tim musik. Hey. Hey. Kita siap berperang bersama Tuhan pada pagi hari ya. Amin saudara. Yeah. Say oh wow 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 oh wow hey hey come on, we say God is fighting for us, God is on our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, come on. Hey, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. Come on, say, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in us, and I am in Jesus' name. In Jesus' name. Yeah. Oh, 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 oh. Say, hey, hey, hey. Woo. Come on, carry it, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be. Jesus, you are here. Jesus, you are here. We say, mari kita semangat, saudara, kita katakan. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will live, I will not die. I will declare and leave you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Ayo, come on saudara, kita bertepuk tangan seperti ini. Come on, hey, kurang keras. Hey, woo. Come on, hey, hey. In the name of Jesus. Woo. Come on. We say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it. Come on, we say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, come on. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. We're together for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout
resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on. Hey. I will declare and lift you high, Lord. Come on. Christ revealed, and I am He. Come on. God is fighting for us. The darkness, Lighting up the kingdom cannot be shaken. Come on. In the name of Jesus, enemies defeated. and we will shout it out. Shout it Sing out. again. fighting for Woo. us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom That cannot be shaken. In the name of Jesus. enemies In the name of defeated. Jesus, Lord. And we will shout Come on, it we sing out. again. Shout it out. God is fighting For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. that cannot be shaken. In the name of Jesus, In the name of Jesus. defeated. Woo. We will shout it out. Shout Sing it it out. out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus. Enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. Come on, sing again. God is fighting, For us, pushing back, darkness, lighting up. Woo. that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it We out. will shout it out, shout it out. God is fighting, hey, pushing back, woo, lighting up The kingdom that cannot be shaken. In the name of Come on. Jesus, enemies defeated, and we will shout it Come on. out. Shout it out. Oh, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Thank you, Lord. Baik, saudara. Kita siap lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Belum kedengaran nih, belum kedengaran. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Suaranya amin, katakan amin. Woo, come on. Hey. Come on, musik. Woo. Here we go. Hey. Yeah, 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 yeah. Sama-sama kita katakan, terangmu. Terangmu yang telah ubah kau jadikan aku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku Dan memujimu. Woo. Katakan hidupku. Come on. Hidupku tak sama sejak kau ada. Yes. Dan kini Kaulah pusat segalanya, Lord. Kasihmu Yes. selalu cukup bagiku. Come on. Kita katakan bersama saudara. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Come on. Karyamu Kita melompat saudara. tiada tandanya. Sungguh tiada taranya. Here we go, say. Oh oh, oh oh, Mulia namamu. mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Hidupku tak sama Sejak kau ada dan kini Kaulah kaulah pusat segalanya, Lord. Kasihmu kan selalu Yes. cukup bagiku. Katakan keagunganmu. Come on. Keagunganmu, Kedahsyatanmu, Tuhan. kedahsyatanmu Yes. terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Telah kau ciptakan. ciptakan karyamu. Siap, saudara. Woo. Hey. Sungguh tiada tandanya. Oh. Here we go, say. Oh oh, oh oh, Mulia namamu Tuhan. mulia Yes, kau namamu. mulia Tuhan. Oh oh, Yes. oh oh,
atas kepala kita. Come on. Yeah. Woo. Sama-sama kita katakan. To God be the glory. Come on. For the things He's done. Come on, saudara. To God be the glory. For the things He's done. To God. God be the glory for the things He's done. To God, to God. God be the glory for the things He's done. Hey. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indah dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, Segala yang ada telah Kau ciptakan Tuhan. karyamu, Kau sungguh tiada tandingan. Yes. Kami nyatakan Yesus mulia. Siap saudara. We say, Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. say, Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. yes, Kau mulia Tuhan. Mari saudara kita katakan bersama-sama, mulia. Mulia namamu. Yes, haleluya. Kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kau mulia Tuhan. Yes. Yes. Thank you Lord. Mari saudara, saya undang untuk silakan duduk. Ya. Sebelum masuk ke dalam worship, saya mau testimoni sedikit. Jadi ini yang menguatkan saya sekali. Tadi pagi sebelum datang ke gereja, Tuhan mengajarkan saya sendiri lagi pribadi untuk terus mempunyai iman yang besar pada Tuhan. Dan tadi pagi sebelum jalan ke sini ada sedikit kendala. Jadi di MOI, kalau saudara tahu ada mall MOI depan situ. Jadi saya sama papa saya lagi naik motor dan kita sedang menuju ke sini untuk latihan dan posisinya saya sedang pegang HP. Jadi ada dua HP. HP saya dan HP papa saya. Dan itu tidak saya gunakan. Jadi saya pegang pas di tengah gitu ya. Pas lagi jalan tiba-tiba ada saya kaget banget, ini masih cerita juga masih deg-degan sekali ya saudara. Jadi ada yang mau ngambil HP, jadi dicopet tadi pagi. Jadi itu cukup cepat sekali. Jadi dia datang terus dia pegang tangan saya kayak dia sudah tahu posisi HP saya di mana. Gitu. Jadi dia pegang keras. Puji Tuhan, saya waktu itu saya pegang benar-benar itu dua HP. Saya pegang keras gitu. Jadi tidak diambil gitu. Nah di situ saya belajar bagaimana penyertaan Tuhan tuh ada untuk hidup saya. Yes. Seperti nanti worship ini yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ya, ada di situ tertulis, ku aman dalam-Mu. Yes. Itu kayak saya diingatkan lagi kayak, wah saya masih aman loh di dalam Tuhan. Jadi saya mengundang saudara untuk jangan takut dalam situasi apapun, mungkin kita sedang mengalami masalah, tapi kita percaya Tuhan adalah sumber pengharapan untuk hidup kita semua. Yes. Mari
Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kasih-Mu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari saudara kita katakan Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu, Karyamu, oh, nyata dalamku. Kau pegang Hidupku dalam tangan-Mu. darahmu, salibmu, Yes. Tebus hidupku. Namamu, come on. Namamu berkuasa, Sanggup. Come on saudara, kita sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, Harapanku yes Lord, di Kaulah dalam harapan Tuhan dalam hidup kami. hanya Mari saudara kita angkat tangan kita. Yes. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. mari kita sembah, mari kita sembah Allah kita. Ku percaya, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Mau say, tak pernah gagal. Hey, rencanamu terangi jalanku. Come on saudaraku, Kuasa-Mu sempurna. harapanku. Hey, Takkan hilang. yes buat masa depan Masa Kau depan. sediakan Tuhan. Kau Yes. sediakan. Come on we say, tak pernah gagal rencanamu. Amen. Rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Setiap masa depan ku dalam-Mu.
kuasamu Tuhan. Yes. Ku percaya, ku aman kepadamu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman kepadamu. Mari saudara, kita sembah Raja di atas segala raja. Kita keluarkan suara kita sungguh-sungguh kita tinggikan Raja. Yes. Kami sembah Kau Tuhan, Kau harapan kami. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ya Kau harapan kami. Mari saudara kita katakan harapanku. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara kita katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya, amin, ku aman dalam-Mu. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudaraku, ketika kita berharap kepada manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Tapi ketahuilah pada pagi hari ini, ada satu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Kristus telah mati di kayu salib untuk kita. Ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara, percaya kepada Dia dan menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang palsu. Pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita taruh, kita gantungkan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara dalam keadaan terdesak pada hari ini. Mungkin saudara dalam keadaan mentok pada hari ini. Mungkin kau telah sekian lama berdoa, Tuhan belum ada jawaban dalam hidupku.
Mungkin kau menanti-nantikan begitu lamanya, tapi belum ada hasil. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Yesus ada bersama dengan kau. Yesus ada bersama dengan saudara. Dia memberikan pengharapan kepadamu, bahwa apa yang dari Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah gagal dalam melaksanakan janjinya kepadamu. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepadamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Harapanku di dalam kau. Harapanku Hanya di dalammu Tuhan Yesus. di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita katakan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Tak pernah gagal. Kau Tak sediakan. pernah gagal Tuhan kita. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan. Katakan sekali lagi, tak pernah gagal. Tak pernah gagal dia. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Aku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Lord. Ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus Kristus namanya. Berikan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Wow, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Baik, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Saya ingatkan satu hal lagi, saudara, setelah ibadah nanti, saudara, bukan hanya ruangan kita yang bertambah, bukan hanya kita dedikasikan hari ini hari yang sangat spesial ya. Bahwa hari ini nanti setelah ibadah juga, jiwa-jiwa juga Tuhan tambahkan. Akan ada baptisan nanti, ada 6 orang yang akan dibaptis ya. Silakan saudara yang mau menjadi saksi dalam baptisan nanti setelah ibadah, kita lakukan baptisan di office saudara ya. Sedang dipersiapkan sekarang. Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini juga sangat spesial saudara ya. Kita kedatangan dua orang, bukan seorang.
dua hamba Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, mentor kami, ya kakak rohani kami, ya sahabat kami, ya. Beliau adalah gembala sidang Every Nation Bali, ya Pastor Dedi dan Ibu Lince, ya. Dan juga selamat baru saja dilantik menjadi wakil ketua Majelis Umum Sinode, ya. Menjadi wakil ketua Majelis Umum Sinode yang mengurusi semua gereja di seluruh Indonesia. Gereja Morning Star maksudnya, ya, bukan gereja-gereja lain, ya. Gereja Sinode, Gereja Morning Star Indonesia. Ya, dan beliau juga beliau adalah anggota tim Rasuli Nasional, ya, yang mengcover pertumbuhan spiritual dari kami semua gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan. Baik, saya rasa semua sudah sangat mengenal dan sudah nggak sabar, ya. Kita undang, berikan tepuk tangan kepada Pastor Dedi Dun. Ya, silakan Pastor Dedi. Wow. Baik, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami datang pada Engkau pada pagi hari ini. Kuduskan setiap kami. Apapun dosa yang masih melekat pada kami, bahkan yang kami lakukan, kami minta pengampunan-Mu. Bebaskan kami oleh darah Yesus. Dan biarlah selama kami mendengarkan kebenaran ini, biarlah sesuatu yang ilahi dari surga. Kami minta pintu surga terbuka pada pagi hari ini. Sehingga sesuatu yang ilahi dari Tuhan sendiri mendatangi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami pulang dari tempat ini, setiap kami berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Karena kami punya Allah yang hidup, yang bisa berbicara kepada kami. Kami izinkan Engkau Tuhan, kami bebaskan Engkau di tempat ini, memimpin setiap kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu datang bukan dengan hikmat, tapi dengan hikmat sendiri, tapi oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami di ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom juga yang join lewat Zoom. Selamat bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, saya Pendeta Dedi Dun. Bilang sama sebelah saudara, saya senang kalau Pak Dedi yang khotbah. Terima kasih Pak Raswan dan Ibu Sharon yang sudah mengajak saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Dan ya betul, mereka ini bukan orang asing bagi keluarga kami. Ya, kita bertumbuh bersama-sama dan doanya Ibu Sharon ini powerful, ya. Ini terjadi seperti kalau sudah tahu di padang gurun itu nggak mungkin ada burung puyuh, ya. Tapi begitu Musa berdoa, burung puyuh datang. Dan itu terjadi juga di Denpasar. Bu Sharon lihat kiri kanan ini nggak ada jodohnya ini, ya. Dia berdoa, Tuhan tiupkan burung puyuh dari Jakarta datang ke Bali. Jadi kalau yang masih belum dapat jangan khawatir, ada burung puyuh yang bisa ditiupkan, ya. The power of God mampu mendatangkan, ya. Dari ujung-ujung bumi akan didatangkan itu, ya. Oke, ini ada Pak Jo, juga senior kami di sini, dan Ibu Lilis. Bukan Ibu Lilis, Ibu Korea katanya. Ya, ada juga teman baik di belakang, Pak Denny dan Ibu, ya. Ini keluarga yang betul-betul melayani kami dalam banyak hal juga, ya. Dan beberapa orang yang juga saya kenal. Ada Iren di sini, ini pelayan Tuhan yang luar biasa. Oh, ada adik saya Pak David di situ, ya. Oke. Siapa? Ada Ibu Yeni juga di sana. Oh ya, itu Ibu Gembala saya di sana tuh, ya. Ya, keputusan beliau untuk pernyataan beliau itu yang membuat saya menjadi gembala di Denpasar itu, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya sama Bu Linca diajak ke Shanghai, ya. Jadi kita lihat bagaimana Chinatown di sana, dan kita makan yang enak, tapi tiba-tiba pulang rumah ada satu hal yang luar biasa terjadi.
Nggak tahu kenapa kunci kopernya nggak bisa dibuka. Dan di dalam situ ada semua yang kami perlukan untuk pagi hari ini. Saya sudah mulai panik, "Wah, gimana caranya nih, coba segala macam nggak bisa. Padahal nomornya sudah bertahun-tahun pakai nomor itu nggak ada masalah. Tiba-tiba malam itu nggak bisa. Saya diam sebentar, tiba-tiba saya diingatkan ada Mbok Google. Saya buka di Google cara membuka koper yang terkunci. Ternyata berhasil, saudara ya. Jadi supaya ada ketahui semua, saya ada penambahan portofolio di Kelapa Gading ini. Saya bisa membuka kunci koper yang tergembok, ya. Jadi ada apa perlu kontak saya bisa ya. Oke, ini foto keluarga saya supaya saudara bisa ingat lagi. Ini di foto waktu ulang tahun saya tahun lalu di bulan Desember tanggal 1 kami berfoto, yaitu ini Melissa Elizabeth, anak nomor 2. Dia sekarang sedang bekerja sama 2-3 orang bule untuk desain grafis. Kemudian ya ini yang paling cantik di dunia, ini istri saya yang baju coklat ini. Ya. Saya kalau khotbah sekarang hati-hati. Kenapa? Karena teologi saya akan diukur sama Bu Linca. Dia pengajar PAK, pengetahuan Alkitab. Dia lebih tahu banyak dari saya ya. Dan itu Hana sekarang menjadi guru dan juga melatih anak-anak teenager. Jadi anak teenager sekarang bertumbuh dengan pesat di Denpasar karena Hana menginvestkan waktunya untuk melatih mereka. Bahkan dia lebih sibuk dari papanya yang pendeta. Dan saya khawatir dia akan jadi pendeta ke depan ya. Dan ini Jeremy sekarang sedang kuliah dan sebentar lagi akan selesai. Dan dia kuliah sambil bekerja, jual-jual online. Jadi dia punya penghasilan dan waktu saya ulang tahun banyak berkat dia kasih saya. Puji Tuhan ya. Oke. Nah, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang menurut saya ini penting sekali. Yaitu sesuatu yang mampu menciptakan segala sesuatu. Ya, mampu menciptakan segala sesuatu ya, yang bahkan kita tidak bisa hidup tanpanya. Kita tidak bisa hidup tanpa ini. Ya. Sehingga saya kasih judul firman Tuhan hari ini, bagaimana masuk ke hadiratnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak bisa kita hidup tanpa hadirat Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke sana? Itu menjadi persoalan. Ya. Nah, satu hal di sini penting bahwa waktu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berbicara kepada tanah. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan bertumbuh. Dan saudara tahu, kalau tanaman itu dicabut dari tanah, dari habitatnya, tanaman itu akan mati. Begitu juga ikan-ikan. Tuhan tidak berbicara kepada tanah, tapi berbicara kepada air. Berkeriapanlah ikan-ikan. Kemudian bermunculan ikan. Dan bayangkan ikan kalau diambil dari situ, dikeluarin dari air, apa yang terjadi? Ikan akan mati. Nah, pada saat dia mau menciptakan Anda dan saya, dia tidak berbicara kepada tanah, tidak berbicara kepada air, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah kita. Jadi, ditaruh di mana? Di Taman Eden. Eden itu bukan taman, itu taman Tuhan dikatakan. Dalam firman taman Tuhan. Eden itu the presence of God. Eden itu pintu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan menjadi taman Tuhan. Sehingga Tuhan berjalan-jalan pada hari yang sejuk di taman itu. Tempat Tuhan jalan-jalan. Itu hadirat Tuhan di sana. Dan apa yang terjadi? Waktu manusia keluar dari hadiratnya, perlahan tapi pasti kita akan mati. Secara fisik kita masih hidup, tapi ada kekeringan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang begitu kering karena keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu pasti diberkati hari ini. Jadi itu habitat kita adalah firman, adalah hadirat Tuhan. Nah, bagaimana bisa masuk ke sana? Lewat doa kita? John Wesley mengatakan begini, seorang bapak reformator berkata begini, yang Tuhan lakukanlah adalah menjawab doa umatnya. Yang Tuhan lakukan adalah menjawab doa. Jadi artinya kalau kita tidak berdoa, Tuhan gak ada kerjaan. Kenapa begitu? Ini jadi penting. Kenapa? Karena bumi sudah diserahkan kepada manusia. Bilang sama sebelah, bumi sudah diberikan kepada kamu.
Ya, bumi diserahkan pada manusia, berkuasalah. Seluruh bumi Tuhan katakan. Memerintah, taklukkan, kuasai bumi ini. Dia sudah serahkan kepada manusia. Jadi Tuhan tidak akan intervensi tanpa melalui Anda dan saya. Sama hal, Tuhan lantik gubernur di sini. Ya, pejabat gubernur, sehingga apa yang presiden mau lakukan apapun di DKI ini harus bersama atau melalui gubernur itu. That's protokolnya bekerja. Nah, bumi diserahkan pada manusia. Jadi apapun yang kita inginkan terjadi di muka bumi ini, kita bisa ajak Tuhan, minta Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Ingat, Tuhan tidak melakukan apapun tanpa menjawab doa kita semua. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan bertindak. Ya, nah, saya ingat betul 2 minggu lalu ada sepasang suami istri, mereka pulang kampung pakai kapal laut. Mereka pergi, kemudian 2 minggu kemudian balik. Nah, pas turun di Bali, di pelabuhan di Bali, mereka tidak perhatikan atau bagaimana, ransel mereka berisi uang, HP dan lain sebagainya, kecopet orang, hilang. Ya, tadi dia pegang kuat jadi nggak kecopet ya. Ini nggak tahu pegangnya bagaimana, jadi ranselnya hilang. Mereka berusaha cari kemana-mana, cari di semua kapal itu, tidak ketemu. Akhirnya mereka dengan sedih hati pulang ke rumah. Sampai di rumah dicerita kepada anaknya bilang begini, dengar baik, ini anak, bagus sih kita dengar anak-anak ngomong. Dia bilang begini, itu papa mama nggak berdoa, sebelum pergi nggak berdoa, sekarang pulang juga nggak berdoa, ngomel aja. Papanya langsung dengar begitu, dia diam sebentar. Akhirnya mereka berdoa, mereka minta ampun, pergi ke pemimpin kelompok kecilnya. Itu pentingnya pemimpin kelompok kecil ada ya. Anggota net group datang, anggota live group datang pada pemimpin live groupnya bilang, tolong kami punya dompet, punya uang, HP hilang semua. Bisa tolong doakan kami. Kemudian dinasihati, mereka berdoa. Minta ampun sama Tuhan untuk semua kesalahan, kebodohan, kelalaian, bahkan dosa yang mereka lakukan. Kemudian setelah minta ampun, mereka minta anugerah Tuhan. Saudara tahu, Alkitab berkata, Tuhan menentang orang congkak, tapi memberikan anugerah pada orang yang rendah hati. Nah, apa yang terjadi? Mereka disarankan oleh pemimpin live group, ketemu yang bisa IT. Monitor, kalau HP-nya hidup, bisa dicek di mana posisinya. Wah, ini teknologi ya. 2 hari kemudian, HP-nya hidup. Mereka langsung pergi ke lokasi dan ketemu orangnya. Dia bilang, itu HP saya ya. Dari mana kamu ambil? Saya bawa ke polisi kamu. Orang itu ketakutan, dari mana kamu dapat? Saya beli sama teman saya. Pergi ke temannya, akhirnya semuanya kembali utuh, tidak kurang satu apapun. The power of prayer. Ya, waktu kita berdoa, sesuatu terjadi. Nah, Tuhan mau kita berdoa, kita masuk hadiratnya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang pasti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang taat pada hukum. Perkataan Tuhan adalah hukum. Kenapa? Dia raja. Jadi apa yang dia ucapkan, itu protokolnya, itu aturannya. Tidak boleh ada yang melanggar, bahkan dia sendiri melakukan apa yang dia katakan. Perhatikan itu, di Matius 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang akan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Tuhan buka jalan bagaimana kita menjadi taat sama dia. Ya, ada jalan yang Tuhan buka untuk kita menjadi taat sama dia. Yaitu dengan apa? Ada satu hukum yang dimana seluruh Alkitab itu bergantung pada hukum itu. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sama manusia. Itu caranya untuk bisa taat sama dia. Tapi bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana saya bisa semakin hari semakin mengasihi Tuhan? Itu yang kita butuhkan. Supaya kita bisa taat sama dia, kita perlu mengasihi Tuhan. Untuk kita bisa menjadi taat, adalah kita mengasihi dia. Tapi bagaimana saya bisa bertumbuh dalam mengasihi Tuhan? Saya perlu bersekutu dengan dia setiap waktu. Tapi bagaimana saya bisa mau seperti itu? Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Ya, di Yohanes 15 itu ya.
Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ini satu cara Tuhan membawa kita berjalan dalam ketaatan. Kita sulit taat sama Tuhan. Tapi waktu kita mengasihi orang, kepada siapa yang kita kasih, mudah buat kita untuk mentaati. Sehingga Tuhan bilang, kasihilah Tuhan. Mengasihi itu pilihan, bukan perasaan. Kita memilih mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa bertumbuh mengasihi Tuhan? Dan itu saya perlu masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Dia. Karena semakin lama kita terhubung dengan Tuhan, hanya satu pilihan yang ada, kita semakin mengasihi Dia. Tapi apakah saya bisa masuk hadirat Tuhan? Ya, jadi inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini tidur bersama murid-muridnya. Kadang-kadang mereka bangun pagi-pagi, Tuhan nggak ada. Mereka keliling, ternyata Tuhan lagi berdoa. Selalu seperti itu. Sehingga menurut penelitian, Yesus berdoa setiap hari 4-5 jam. Katakan 4-5 jam. Tanya sebelah, kamu berapa? It's okay, enggak apa-apa ya. Tapi kenapa Yesus begitu? Setelah dia berdoa, selalu begitu, dia mengajak, yuk kita ke Galilea, yuk kita ke Samaria. Dan begitu dia bertemu dengan orang sakit, dia katakan, berjalanlah. Ketemu orang buta, melihatlah engkau, yang tuli terbuka, begitu cepat. Jadi dia doa 4-5 jam, mujizat terjadi dalam beberapa detik. Powerful. Bahkan setelah dia lakukan itu, ada yang bilang begini, kamu lakukan dengan kuasa apa? Kuasa setan ya? Jawab Yesus apa? Perhatikan di sini. Bapa mengasihi aku. Selalu dia bilang begitu. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapakku. Apa yang dia mau bilang? Bahwa dia selalu punya waktu dengan Bapaknya. Dia selalu spend time. Dan karena itu, dia bilang begini, apa yang aku lakukan dan aku katakan bukan dari diriku sendiri. Tapi yang aku lihat dan aku dengar dari Bapakku. Pertanyaannya, kapan Yesus melihat Bapa menyembuhkan orang lumpuh? Kapan Yesus melihat Bapa menyembuhkan orang buta? Pada waktu dia bersama dengan Bapaknya, dia berdoa. Ada transfer pemikiran terjadi. Dia melihat apa yang Bapa kerjakan. Jadi itu yang dia lakukan. Dengan otoritas. Dengan keberanian. Tidak ragu-ragu. Saya pernah ingat satu waktu, kami beberapa orang pergi beli sate di tukang sate orang Madura. Rame di situ satenya, enak. Kita ngobrol-ngobrol, beli sate, kemudian pulang. Sampai ke rumah, dompetnya ketinggalan. Langsung dengan cepat lari ke sana. Pak, lihat dompet di sini. Mana saya lihat banyak orang di sini. Logatnya orang sana ya. Dan dia marah. Kita ketakutan. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya bilang, yuk kita kumpul sebentar. Kita berdoa. Sementara berdoa, kita minta ampun, kita berdoa. Sudah tahu? Bilang, Tuhan tunjukkan wajah orang yang mengambil itu. Tuhan itu hidup ya. Dia kasih tunjuk di pikiran saya, wajah tukang satenya. Waduh, ini orang Madura, dia sudah marah tadi sama saya. Tapi karena Tuhan yang kasih tunjuk, kita selesai berdoa, saya langsung, yuk kita pergi cari ke rumah. Itu masuk di gang-gang sampai di pojok, akhirnya sampai. Begitu masuk ke situ, langsung dia yang keluar. Saya bilang, dengan otoritas dan keberanian, saya nggak tahu datang dari mana. Dompetnya kembalikan. Terus dia begini, ya besok ya jam 6. Di mana sih bilang? Di tempat jualan. Kemudian besok jam 5, saya lihat dari jauh. Orang Madura ya. Dia sendirian, lihat di belakang ada cerurit apa enggak gitu ya. Saya lihat dari jauh kelihatannya aman. Saya dekat-dekat. Halo Pak, gimana dompetnya? Dia keluarin, dia kasih. Di dalamnya semua utuh. Di mana dilihatnya? Waktu kita berdoa dalam hadirat Tuhan, everything can happen. Berapa waktu lalu saya diminta berkhotbah di sebuah gereja. Sebelum pergi, ya biasa kalau pergi ke gereja kan khotbah aja gitu ya. Tapi malam saya bilang, Tuhan, saya mau sesuatu yang spesial. Berikan pada saya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan siapkan saya untuk besok. Sementara saya berdoa,
Tuhan perlihatkan ada satu wanita dengan baju putih kotak-kotak, ada di sini enggak ya? Ya. Tuhan bilang, bernubuat untuk dia. Besoknya saya datang, cepat-cepat saya datang. Begitu saya datang masuk gereja, saya cari. Enggak ada yang baju putih kotak-kotak ini. Apa dia salah pakai baju tadi barangkali ini. Terus kemudian, lanjut, ibadah dimulai. Begitu ibadah dimulai, satu sister naik ke depan. Bajunya persis. Baju putih, kotak-kotak garis-garis. Wah, ini dia. Nah, begitu selesai khotbah singkatnya, kok nggak rasa apa-apa ya mau ngomong sama dia, ini benar gak Tuhan suruh? Tapi saya melangkah dengan iman, saya panggil dia. Tuhan katakan, begitu selesai, saya turun, satu pemimpin datang pada saya. Pak Dedi, bulu kuduk saya berdiri. Hah, kenapa? Saya ngomong apa tadi saya pikir ya. Tahu nggak Pak Dedi, tadi malam, wanita yang Pak Dedi doain tadi, itu lagi nangis-nangis sama istri saya, minta pertolongan Tuhan, dia minta Tuhan tunjukkan jalan buat dia. Dan hari ini dia dapat pesan dari Tuhan. Di mana ketemunya? Di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini bagaimana kita masuk hadirat Tuhan? Supaya semua hal tercipta di sana. Supaya semua hal apa yang kita harapkan, apa yang kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Firman Tuhan di Imamat 16. Ada kurang lebih 30 ayat kita akan baca. Tapi karena terlalu banyak, tadi Pak Jo juga sudah diskon ayatnya. Saya diskon juga ayatnya ya. Jadi 15 saja kita baca ya. Saya masih banyak juga 15. Imamat lagi ya. Ada yang pernah baca kitab Imamat di sini? Ya, hanya yang teologi aja ya. Yang lain jarang baca ini. Ini ayat kita paling bosan kalau baca itu ya. Imamat 16, saya diskon lagi jadi 9 ayat kita baca ya. Oke, Imamat 16 ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati. Wah, ini mengerikan ya. Yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi baru kejadian, anak Harun 2 orang mencoba masuk ke dalam bait Allah, ke dalam rumah yang disediakan untuk bertemu dengan Tuhan, mereka mati. Ya, maka Tuhan kasih tahu Musa. Musa kasih tahu Harun, jangan sembarangan masuk hadirat Tuhan. Begini caranya. Ayat kedua, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Sudah tahu tabir itu ya, waktu Yesus mati di kayu salib, kuserahkan nyawaku, plek, mati. Detik Yesus mati, itu ruang kudus dan ruang maha kudus ada tabir. Terbelah itu tabir. Itu yang boleh masuk hanya imam. Dan masuk setahun sekali untuk hari pendamaian. That's the rule. Itu rules yang Tuhan sendiri atur bersama dengan Musa. Ya. Dan di belakang tabir, di depan, ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian. Ya, itu di atas tabut Tuhan. Yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Yang ketiga, beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Jadi caranya begini, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi gak bisa sembarangan masuk, harus masuk dan membawa korban. Ayat keempat, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berbelitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi sebelum dia pakai pakaian lenan, dia harus bersihkan dulu tubuhnya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang melakukan itu. Dia tidak akan berdoa sebelum dia bersihkan tubuhnya. Ya. Kemudian ayat 11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan pengadakan pendamaian baginya dan keluarga. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh dengan bara api dari mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, membawanya masuk ke belakang tabir ruang maha kudus. Ya. Kemudian ia harus meletakkan ukupan di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan menutupi tutup pendamaian di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Ya, itu aturannya. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan, memercikkan dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di muka
bagian muka dan ke depan tutup pendamayan itu harus memercikannya sedikit dari darah itu, jarinya dengan jarinya 7 kali, angka sempurna. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi manusia. Ya, membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah dalam lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian, ke depan tutup pendamaian itu, ya. Dan inilah yang Harun diajarkan ketetapan Tuhan atau hukum untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak sembarangan. Karena sudah 2 anak Harun mati karena tidak mengikuti protokol yang betul masuk hadirat Tuhan. Nah, Tuhan jadi bilang, aku tidak membatalkan hukum Taurat ini. Ini hukum Tuhan. Cuman kita harus mengerti bahwa kita perjanjian lama itu adalah bayangan, wujudnya adalah Kristus. Jadi apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu bayangan atau konsep untuk dilakukan di perjanjian baru. Bercontoh begini, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir, ya, mereka diperhamba. Kemudian sebelum mereka keluar dari situ ada darah di pintu. Itu mereka keluar. Nah, mereka keluar pergi lewat laut, mereka masuk ke dalam laut, ya. Kemudian orang Mesir ikut juga. Kemudian laut tertutup, orang Israel keluar, orang Mesir tertutup, binasa di situ. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel berjalan terus menuju tanah perjanjian, ada tiang api dan tiang awan. Melambangkan apa? Roh Kudus. Itulah baptisan yang kita lakukan, yang para rasul akan baptis nanti. Jadi kita dipisahkan dari dosa dengan darah Yesus, kita masuk dalam air, jangan tinggal terus di air, harus keluar. Ya. Dan berjalan, waktu keluar dari air, berjalan menuju tanah perjanjian, dipimpin oleh tiang api dan tiang awan, Roh Kudus. Itu bayangan. Wujudnya apa? Kita bertobat, terima Tuhan Yesus, dibaptis, berjalan terus, jangan berhenti. Ada Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Amin. Pagi ada, malam ada. Tuhan menyertai kita. Nah, bagaimana masuk hadirat Tuhan? Dengan cepat saya ingin sampaikan begini. Seorang hamba Tuhan mengatakan ada 3 dimensi hadirat Tuhan. Pertama, Tuhan itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Ya, itu hadirat Tuhan pertama. Hadirat Tuhan kedua, kita punya Roh Kudus. Bait Allah. Ada Tuhan di dalam. Dan yang ketiga, manifestasi hadirat Tuhan. Nah, sekarang bagaimana manifestasi dalam hidup kita? Yang pertama, yang kita harus lakukan adalah menerima kasih karunia Tuhan. Pegang baik-baik itu. Untuk kita masuk hadirat Tuhan, yang pertama kita harus menerima kasih karunia Tuhan. Begini caranya, Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya, jadi tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus sembarangan. Harus ada permohonan atau harus ada penyucian dengan darah anak domba. Artinya begini, kita harus minta ampun dulu sama Tuhan dosa-dosa kita sebelum masuk hadirat Tuhan. Jadi waktu mulai berdoa, minta pengampunan dosa. Ini bukan dosa bersinah saja, atau mungkin dosa karena pornografi dan sebagainya. Nah, gini, Pak Gembala kirim WA, Anda jawab, bilang, sorry Pak, nggak bisa, saya ada urusan. Padahal lagi mager. Nah, dosa nggak itu? Atau sudah lihat, ini lagi WA, nggak dijawab. Nanti besok, sorry Pak, baru lihat. Padahal sudah kemarin lihatnya. Bilang sama sebelah saudara, itu dosa. Bukan Pak Gembala aja, Ibu Gembala barangkali. Atau pemimpin life group, atau teman kantor Anda, siapa saja. Itu dosa. Kenapa? Allah terlalu kudus. Dosa sekecil apapun gak bisa gabung sama dia. Karena itu perlu kita datang, masuk hadirat Tuhan itu kita masuk dengan apa? Minta pengampunan. Dan Alkitab berjanji, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan dengan setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Tidak peduli dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Dosamu merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Detik itu juga, waktu kita minta ampun sama Tuhan, berapa besar dosanya kita, detik itu juga engkau dikuduskan, engkau layak masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Tapi kita harus tahu, kita manusia berdosa. Gampang sekali. Ya, kadang-kadang masalah kecil jadi masalah besar. Kenapa? Kita nggak bisa tahan emosi kita. Kita mulai mengata-ngatai hal yang komentar. Bahkan kita bilang, aduh hari ini panas sekali, mau mati rasanya. Mulut yang sama memuji Tuhan, mengutuki dirinya sendiri. Apakah itu bukan dosa? Gak perlu dosa besar untuk menghalangi kita masuk ke hadirat Tuhan. Dosa kecil. Kita salah mengelola uang yang dipercayakan sama kita, kita merampok Allah. Itu juga dosa yang kita harus minta ampun sama Tuhan. Amin. Tipu sama suami, tipu sama istri, dosa nggak? Dosa. Tapi saya punya istri luar biasa. Dia nggak pintar cari uang. Itu kehebatannya dia. Karena saya sembunyi sedikit, enggak ketemu dah dia. Jadi kalau saya sudah dapat uang, saya sembunyi di bawah lemari, enggak ketemu dah dia. Jadi dia enggak pintar cari uang ya, betul ya? Oke, kita perlu menyadari ini. Tuhan yang kudus, sangat kudus. Kita manusia berdosa. Jadi mungkin kita baru mau tidur sudah berdosa, bangun pagi dosa lagi. Banyak hal yang menyebabkan, bahkan Yesus bikin lebih detail lagi. Musa berkata, hukum Tuhan berkata, kalau engkau bersinah itu dosa. Yesus datang, enggak, kalau engkau memikirkan saja, engkau sudah berdosa. Jadi kita sambil jalan bisa dosa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya ngerti yang pada dimaksud bilang. Jadi kita perlu memeriksa dosa hidup kita, ya. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar. Ialah dosamu. Jadi Tuhan bukan gak bisa nyentuh kita. Dosa menghalangi dia. Amin. Bukan dia gak bisa dengar, tapi dosa menutupi pendengarannya. Dan dosa yang bahkan dosa yang kita tidak sadari. Sehingga Daud berkata begini, di Mazmur 19, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ya, jadi ada dosa yang kita sadari, ada yang enggak. Jadi karena itu kita mau masuk ke hadirat Tuhan, berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Ya. Jadi tidak ada dosa yang melebihi anugerahnya. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar. Itu pengharapan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita masuk hadirat Tuhan? Setelah kita minta ampun, kita perlu mengenakan kebenaran. Ya. Nah ini yang Harun lakukan. Dia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berbelitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Nah, ini berbicara apa? Efesus 4 ayat 24 berkata begini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bukan pakaian yang menguduskan kita, tapi darah Yesus yang menguduskan kita, tapi kita perlu terima itu sebagai kebenaran kita. Bukan usaha kita. Jadi waktu begini, waktu kita berdosa, simple thing, ini kebenaran. Tuhan bilang, jika engkau mengaku dosamu, dia setia dan adil mengampuni dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bukan cuma ampuni, menyucikan kita. Nah kita harus, jadi waktu kita minta ampun, berapa banyak orang minta ampun, tapi rasanya masih ada dosa. Udah minta ampun, tapi masih bawa kerasa bersalah. Tuhan mengampuni dia, teman-teman mengampuni, tapi dirinya nggak bisa mengampuni. Nah ini kita perlu pakai jubah kebenaran. Jadi kalau saya sudah minta ampun, saya percaya. Tidak peduli pikiran saya, perasaan saya, tapi Alkitab berkata, jika saya mengaku, dia mengampuni dan menyucikan.
segala kejahatan. Kita harus punya keberanian. Jadi datang kepada Tuhan memakai jubah kebenaran. Nah ini kalau saudara lihat di gereja saya yang lama dulu, ya waktu saya masih SD, SMP, atau di gereja yang mereka yang mau khotbah itu pakai jubah. Dan apa-apa, itu deklarasi mereka bahwa mereka punya kebenaran dari Kristus. Ada jubah. Bahkan di tempat lain selalu pakai jubah khusus untuk memimpin sebuah doa. Enggak sembarangan. Karena itu apa? Itu deklarasi bahwa dia menerima jubah kebenaran itu. Dipakaikan. Nah, sekarang kita tidak perlu cari jubah yang panjang-panjang untuk berdoa. Tapi kita percaya bahwa saya dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan usaha saya. Amin. Nah, kenapa pakai kain lenan? Kain lenan itu nyerap keringat. Keringat itu melambangkan apa? Usaha manusia. Jangan berkeringat. Jadi seorang imam kalau masuk ke ruang Maha Kudus tidak boleh berkeringat. Dia mati nanti di situ. Kenapa? Ada usaha manusia. Ya, karena keringat itu kutukan. Tapi kalau makan bisa keringat, entah apa-apa. Tidak itu maksudnya ya. Maksudnya begini, ya. Misalnya begini. Saya berbuat dosa. Saya bersalah kemarin. Tapi supaya saya jadi benar, saya datang ke gereja, saya bawa uang lebih banyak hari itu. Kenapa? Karena ada dosa kemarin. Saya mau memberikan lebih banyak hari ini. Itu namanya keringat. Berusaha menjadi benar. Nah ini yang tidak boleh imam lakukan. Kita pun tidak boleh melakukan bahwa karena kita ke gereja jadi benar. No. Kita baca Alkitab jadi benar. No. Itu kita lakukan karena kita sayang sama Tuhan. Amin. Jadi waktu kita sudah minta ampun, terima kebenaran. Yes Tuhan. Kematianmu di kayu salib, darahmu tercurah. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Nah keyakinan iman ini. Iman itu akses masuk. Berapa kita habis minta ampun, masih mukanya panjang, bete. Kenapa? Beban dosa. Lo ngapain berdoa? Ngapain Yesus mati di kayu salib? Amin. Nah yang ini bilang sama sebelah saudara, saya ngerti yang perlu dimaksud ini. Ya, kita perlu pakai jubah kebenaran. Ya, pakaian lenan. Nah sudah lihat di situ, saya baca dengan cepat Kejadian 3 ayat 17-19. Itu bicara mengenai keringat, kutukan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Oh ini jangan dibaca, nanti istri bisa marah-marah di sini ya. Saya loncat aja langsung ke ayat 19. Ya. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau akan diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutukan. Di pasal 3. Bukan kerjanya yang kutukannya. Sebelum kutukan datang, kerja itu hal pertama yang Tuhan percayakan. Bekerja itu bagus. Kita tuh kayak ikan di air, kalau tidak berenang, mati dia. Nah kita nih hidup, kalau tidak bekerja, mati kita. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk bekerja. Jadi semangat kerjanya. Masuk on time, pulang. Jangan before time, setelah jam, kasih lewat. Amin. Jadi masuk hadirat Tuhan jangan berpeluh, jangan ingin jadi benar dengan perbuatan kita. Ya. Jadi masuk hadiratnya bukan dengan usaha tapi dengan kepatuhan akan protokol yang Tuhan beri, Tuhan ajarkan ini. Ya. Oke. Jadi pakaian lenan bicara mengenai keringat. Dan lebih prinsipnya lagi yang harus kita pahami dengan konteks kebenaran ya. Kita berani percaya dan terima jubah kebenaran. Jadi masuk hadirat Tuhan itu angkat wajah kita. Yes Lord. Jadi masuk gereja, kalau sudah doa di pintu gereja, Tuhan ampuni dosa saya, masuk gereja, angkat wajahnya. Jangan malu-malu. Nanti malu-maluin nanti ya. Oke, terakhir ketiga. Kita sampai yang terakhir, cepat juga saya. Oke, yang ketiga, menyembah dan memuji Tuhan. Jadi ini protokol. Seperti Esther menghadap raja, enggak sembarangan. Itu apa yang coba Tuhan gambarkan. Memang dia Bapa, tapi dia Tuhan dan Raja. Tidak ada dosa boleh nempel ke sana. Karena itu kita perlu minta ampun, percayakan anugerah Tuhan.
angkat wajah kita dan mulai menyembah Dia. Ya, di ayat ke-12 dikatakan begini. Dan Harun harus mengambil pembaraan berisi penuh bara api di atas mezbah di hadapan Tuhan serta merangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, membawanya masuk ke belakang tabir ke ruang Maha Kudus. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan sehingga asap ukupan menutupi tutup perdamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Wangi-wangian ukupan itu gambaran penyembahan. Amin. Wangi-wangian itu menarik hati Tuhan. Ya, dan Tuhan kasih pesan sama Harun. Ada di sini. Kalau bakar, jangan kau makan yang lemak-lemak. Itu punya Tuhan. Tapi lemak itu yang enak. Jadi kalau mau makan ingat Tuhan punya atau bagi dua begitu ya. Oke, yang saya bilang di sini bahwa yang merupakan gambaran penyembahan, ya. Waktu kita masuk dengan caranya Tuhan, kita tidak mati maksudnya. Kita kalau langsung menyembah bisa saja, tapi kering. Itu namanya kematian. Kita ini mati, yang mati dimaksud Alkitab ini sekarang, bukan mati tubuh fisik plek gitu. Kekeringan. Doa tuh kayak ngantam tembok, gak rasa apa-apa. Kenapa? Ada dosa yang menghalanginya. Kita perlu minta ampun, menerima kasih karunia, kemudian mulai menyembah Tuhan. Dan di sini rahasianya. Waktu Anda menyembah, everything can happen. Semua hal bisa diciptakan di situ. Terjadi transfer pemikiran Tuhan kepada Anda. Anda bisa dihamili oleh Tuhan dengan kehendak dan visi Dia di dalam the presence of God. Worship, menyembah Dia. Bukan minta-minta, just worship. Karena Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Worship, biar dalam worship itu Dia menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal bisa terjadi dalam hadirat Tuhan. Dan saudara ingat, waktu Yesus di muka bumi ini, kemana Dia pergi, selalu ada mujizat terjadi. Apa maksud itu? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemana Dia pergi, Dia membawa hadirat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang berdosa bertobat. Dia pergi ke rumah Sakeus. Sakeus cuma duduk makan, tiba-tiba, Tuhan, saya minta ampun. Saya mau kembalikan uang yang saya rampok dan saya rampas. Kenapa? Hadirat Tuhan. Amin. Dan satu hal saudara, hadirat Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang terjadi pada saya bulan September, saya ingat betul. Saya lagi tidur malam, saya kaget bangun, terus saya mau tidur lagi, terus saya baca-baca, saya mau tidur, saya merasa tiba-tiba, hilang begitu. Saya nggak tahu Anda pernah merasa nggak? Saya lagi baca tiba-tiba, hilang, seperti nggak sadar apa-apa gitu. Nah kita ini dokter paling hebat sebenarnya bukan dokter spesialis, Anda adalah dokternya sebenarnya, Anda paling tahu kondisi tubuhnya. Dan saya bilang, wah ini ada something dalam tubuh saya. Kemudian saya langsung puasa, besok saya pergi ke dokter. Saya langsung minta di check up semua siapa yang ada. Dan begitu saya selesai periksa, ambil darah, dia bilang 2 jam lagi balik sini. Saya pergi makan, 2 jam lagi saya balik. Kemudian saya bilang nanti kalau hasilnya tolong di WhatsApp aja. Saya pergi, bawa mobil saya, 2 jam kemudian, Pak, ini kritis. Gula saya ternyata, waktu saya puasa 300 lebih. Saya makan, 2 jam cek lagi, jadi 590 sekian. Dan itu berarti ada masalah dalam pankreas saya. Begitu saya langsung datang ke dokter periksa. Pak Dedi, diabetes Pak. Yakin dok? Ya sudah ini. Tidak mungkin salah ini. Saya perlu periksa lain lagi, nggak perlu, ini sudah pasti diabetes. Terus gimana sekarang saya? Dia kasih resep insulin. Saya harus suntik. Setiap siang sebelum saya makan saya harus suntik. Saya begitu down waktu saya dapat itu. Karena ini sebenarnya saya sudah takutkan waktu usia 40 tahun. Karena mama saya kena diabetes, saya pernah pergi ke dokter waktu saya umur 20-an. Dia bilang umur 40 cek lagi ya. Dan waktu 40 sampai 45, saya bilang wah saya bertinggal. Tapi nggak tahu kenapa, hari itu setelah saya periksa,
dan dia diagnosa. Jadi saya pulang, sebelum saya makan, saya suntik. Dan saya ingat betul, saya jadi down, dan kebayang di bawah saya, waduh saya sebenarnya mulai sakit-sakitan, mulai habis dah begitu. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya duduk, diam, saya kunci kamar saya, dan saya mulai berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan untuk semua kesalahan kebodohan saya. Dan saya bilang, saya terima anugerah kebenaran-Mu Tuhan. Kemudian saya menyembah. Sementara saya menyembah, yang tadinya begitu ketakutan, saya menyembah, saya mulai menikmati penyembahan saya. Nyanyi saya kurang bagus, saya pakai Spotify, ya, keluar lagunya, Dwelling in the Place, ya. Saya menyembah Tuhan. Sementara menyembah, saya merasakan Tuhan mengatakan, aku mau menyembuhkan engkau. Saya diam dan saya menangis di situ. Saya bilang, Tuhan, aku percaya engkau lah penyembuhku. Maka saya minta, Tuhan sembuhkan saya. Itu September. Minggu depan, saya cari cara periksa yang lebih akurat. Untuk cari rata-rata dalam 3 bulan, berarti dalam Agustus, September, Oktober. Saya cek di situ, rata-rata harusnya 0,6 kalau nggak salah. Saya itu 12. Berarti diabetes fix. Saya ingat betul, jadi waktu kita build kemarin, badan saya sudah mengurus, tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang kesempatan, perut saya jadi kecil, saya lari lebih, olahraga tiap sore lagi. Jadi tambah kurus lagi dan tambah kencang. Ini otot saya tambah gede sekarang. Saya fitness lagi sekarang. Pokoknya saya mau lawan semua. Tapi saya ingat betul, sementara saya berdoa saya dapat di hadirat Tuhan gitu. Saya ingat betul, tanggal 1 Januari, Miss Lince masak yang enak, kemudian kita duduk makan. Saking enaknya makanannya, saya lupa suntik dulu baru makan. Ingat ya, ini September sampai Januari keluarga saya tidak ada yang tahu, semua nggak tahu, cuma saya yang tahu. Kan saya mau fighting dengan Tuhan gitu ya. Saya ingat betul, saya makan enak, terus saya naik ke atas ke lantai 2 saya baca-baca, terus saya tertidur. Malamnya jam 9 saya kaget, loh saya belum suntik tadi. Terus kemudian, wah gawatin saya bilang. Saya pergi ambil tesnya, saya cek. Kok normal darah saya? Besok saya cek lagi, normal lagi. Terus 3 hari, terus, sampai akhir bulan jadwal saya cek ke dokter. Saya siapin semua hasil tesnya. Kemudian dokter cek juga, saya belum, Pak Lidi sudah makan? Sudah dok. Coba kita cek ya. Wah ini bagus, normal ini. Berarti cocok insulinnya. Terus dia tanya, masih ada insulinnya? Masih pol, saya bilang. Loh kenapa? Saya nggak pakai sejak Januari tanggal 1. Loh kenapa begitu Pak Lidi? Karena gula saya normal. Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya berdoa Tuhan sembuhkan, saya bilang. Yang benar dia bilang gitu. Dia tanya, yang benar. Kita lihat lagi ya, 1 bulan lagi. Pak Lidi cek tiap 3 hari. Tiap 3 hari. Ini belum ada yang tahu, keluarga saya nggak tahu semua. Saya cek selama bulan Februari. Tiap 3 hari saya cek. Puasa, habis makan saya cek semua. Tanggal 30, tanggal 28, tanggal 1 Maret saya pergi cek lagi ke dokter. Dokter bilang, bagaimana Pak Didi? Saya kasih tunjuk hasil ceknya. Oke, saya cek juga ya, dia pakai alatnya dia cek. Normal ini Pak Didi. Jadi gimana dok? Saya sudah sembuh? Sudah sembuh Pak Didi. Jadi gak usah lagi pakai insulin. Kalau masih ada, simpan saja atau kasih orang. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan tanggal 2 saya bilang, yuk anak-anakku dan istriku mari kita breakfast. Kita breakfast di Sanur pagi-pagi. Dan saya cerita kisahnya itu. Dan saya kasih tahu, Papa kena diabetes. Semua mukanya mengerucut semua. Ada yang nangis, ada yang tidak bisa ngomong. Saya tunggu lama sedikit. Tapi Tuhan sembuhkan. Baru kaget makan jadi banyak hari itu. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Di dalam hadirat Tuhan, everything can happen. Yang tidak bisa dilakukan manusia, yang tidak bisa dilakukan dokter, yang tidak bisa dilakukan siapapun, Tuhan sanggup melakukan. Impossible is nothing in God's presence.
itulah habitat hidup kita. Disitulah tempat kita. Sering-sering dan rajin-rajinlah masuk hadirat Tuhan. Kalau saya bilang, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Jawabannya, in God presence. Di dalam hadirat, itu habitat tempat hidup kita. Kalau kita jarang-jarang masuk di sana, kita kering. Kita doa, kita menyembah kayak nabrak tembok semua, nothing. Tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan, hadirat itu ada kehidupan, ada kepuasan. Makanya Daud bilang, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Perbandingannya begitu luar biasa. Dia tahu betul kehidupan. Dan sekalipun Daud, raja yang bersinah, tapi Tuhan bilang, engkau berkenan di hatiku. Kenapa? Dia suka bolak-balik dalam hadirat Tuhan. Amen. Jadi, waktu kita menyembah Tuhan, saya kasih rahasianya, satu hal yang perlu kita lakukan. Perlu kita puasa. Bukan puasa makan yang saya maksud. Puasa dari HP saudara, dari gadget saudara. Gini, kalau saudara, saya punya pengalaman sendiri Pak ya. Kadang-kadang kita di kamar baru menyembah Tuhan. Aduh, kompornya belum dimatiin. Baru menyembah, aduh belum jawab WhatsApp-nya sih. Aduh belum. Jadi akhirnya kita urus. Habis waktunya harus ke kantor. Nggak ada yang dibikin, nggak ada rasa apa-apa. Karena itu kita perlu puasa. Jangan lakukan apapun, just worship Him. That's the reason. Kenapa Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar Allah? Karena Dia mau bersekutu dengan kita. Karena hanya kita yang bisa memahami Dia, bisa merasakan Dia. Gajah nggak bisa, babi nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan serupa dengan gambar supaya kita bersekutu dengan Dia. Jadi Anda dan saya ini di-create Tuhan, diciptakan Tuhan, spesial, ciptaan yang termulia, karena Dia mau sama-sama dengan kita. Bahkan, ada satu kekuatan besar, yang Tuhan percayakan sama setiap Anda dan saya, yang Dia sendiri tidak bisa melewati itu. Yaitu apa? Free will Anda. Kehendak Anda. Mau nggak masuk hadirat Tuhan? Kalau engkau tidak masuk, itu urusan. Dan Tuhan tidak bisa paksa kita. Bahkan kalau saudara pernah lihat gambar Yesus mengetok pintu, waktu gambar itu dipresentasikan pertama, para ahli lukisan kritik gambar itu. Itu gambar salah. Kenapa? Nggak ada grendel untuk bukanya. Dan pelukis menjawab, yes, memang tidak ada grendelnya. Karena Tuhan tidak pernah paksa buka dari luar. Dia hanya mengetok. Jika ada yang mendengarnya, buka dia akan masuk dan makan bersama-sama. Makan bicara mengenai apa? Fellowship. Setiap orang kalau mau janjian ketemu, yuk kita dinner di sini, kita lunch di sini, breakfast di sini, bicara mengenai apa? Fellowship. Tuhan mau, Dia selalu mengetok pintu. Yuk fellowship, yuk fellowship. Jika ada yang mendengar, atau ada yang pura-pura gak dengar, ada yang tidak mau dengar, atau yang menggunakan free will-nya, saya tidak perlu kau Tuhan. Itu otoritas yang Tuhan kasih. Adam memilih free will-nya dia, melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Amen. Saya tutup dengan ini. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Harun punya anak mati. Harun dapat pengertian bagaimana masuk hadirat Tuhan. Dan itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, kamulah Harun itu. Kitalah imam-imam itu. Kitalah yang bisa masuk di ruang Maha Kudus. Dan bukan sekali setahun, setiap hari. Karena tabir itu sudah terbelah. Dan dengar Bapak Ibu semua, Anda diundang masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan kami menerima anugerah kematian Engkau di kayu salib. Membasuh kami. Dan kami memeluk jubah kebenaran kami yang datang dari Engkau. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembah. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus Berbicara kepada kami. dengan kendaraan. Hamili kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Speak to us, Lord. Masuk dengan hati Buka setiap pintu-pintu yang tertutup. menyembah Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Maha Kuasa. Jawab doa-doa kami Tuhan, ya Raja kami. Ku menyembahmu. Angkat setiap kekhawatiran kami Tuhan. Ku Angkat setiap sakit penyakit kami. Angkat setiap keluh kesah kami. Angkat setiap kebingungan kami Tuhan. Oh, worship Him. Oh, Ku sembah. sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yes. Come, Holy Spirit. Something changing. Oh. Melepaskan urapan yang baru. Tuhan, kalau Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, di sini Engkau menemukan Tuhan. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes. Sembuhkan. Sembuhkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Kau melepaskan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Telinga yang sensitif mendengar setiap ketukan pintu dari Tuhan. Kamu, Yesus. Datang. Dan kalau engkau berkata dalam hatimu, ya Tuhan, ini saya. Saya mau untuk datang ke dalam hadirat-Mu setiap hari dan menyembah-Mu. Dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau engkau yang berkata seperti itu, engkau mau seperti itu, taruh tangan kanan saudara di dadamu. Saya ingin berdoa untuk hal spesifik dari surga mendatangi engkau pada pagi hari. Dalam nama Yesus. Tuhan, kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka merindukan masuk ke dalam hadirat-Mu dengan protokol yang benar. Mereka ingin bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Engkau memanggil mereka. Terima kasih untuk roh yang haus dan lapar akan Engkau. Aku melepaskan dalam nama Yesus. Tempat ini tempat yang penuh dengan haus dan lapar akan Tuhan. Ini ada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Bukan lapar akan makanan, tapi lapar akan firman Engkau. Lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Dan aku berdoa setiap kami dibebaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dari setiap beban dan ketakutan. Biar kami melihat pada Engkau. Jelikan mata kami Tuhan. Buka telinga kami. Bahkan buka perasaan kami. Untuk merasakan hadirat Engkau senantiasa.
Aku melepaskan berkat ini datang pada setiap kami Tuhan. Setiap kami. Kami suka karena Engkau mengenal kami sebagai penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Yes, terima kasih Tuhan. Kau lawat kami semua pada pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus Raja segala raja. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dan saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan kita. Amin. Ya. Mari saudara, kita siap, kita bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Come on. Wow. Let's go musik. Hey. 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 Say oh 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 hey 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 come on. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, come on, hey. Woo. Covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, come on. I will live. I will not die. The resurrection, yes, power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name. Oh, oh, oh. Katakan wow. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Woo, come on. Carrying our burdens, covering us. He has overcome. Woo, come on. We will not be shaken. We will not. Jesus, you are here. Jesus, you are here. Hey, you say, I will live. I will not die. The resurrection power of alive in me. Alive, yes. And I am free in Jesus' name. Woo! Come on. I will live. I will not die. I will declare and lift you high, Lord. Hey. It's revealed and I am here in Jesus' name. Woo! Hey. Mari saudara, kita bertepuk tangan. Hey. Come on. Hey. Woo! Hey. Yes. Tuhan yang akan berperang dalam hidup kita. Amin, saudara. Yes, kita katakan. Come on. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. What? Woo! Come on! God is fighting for us. Hey! Woo! Lighting up the kingdom that cannot be shaken. Jesus! Woo! Jesus! Enemies defeated. Come on! Sing again! Hey! Woo! Lighting up that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, we say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on. Woo!
I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am. Come on, we say, God is fighting, woo, pushing back the darkness. Come on, woo. In the name of Jesus. Come on, saudara, kita semangat. Kita katakan dengan iman, God is fighting for us, pushing back. Hey, woo. They're gonna be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out, hey, woo. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, yes. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness. Hey, woo. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Shout it out, woo. Say, for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Sekali lagi kita katakan, God is fighting for us. Woo! Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Haleluya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Oh Tuhan yang berperan di depan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Dan biar firman ini akan tertanam di setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Dan firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan mengalami pengalaman yang baru di dalam hadirat Engkau Tuhan. Biarlah jemaat-Mu pada hari ini menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk berkat hari ini. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, dari Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, melimpah-limpah dalam kehidupan Kau. Pulanglah jemaatku dan pergilah dan jadikan semua bangsa murid-muridku. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan sama-sama, amin, amin, amin. To break and this heart just fades away. Oh Lord, remind me of your promises, the love and goodness you've declared.